tengok kerajaan Malaysia ni ya, dia galakkan ya rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya, diberi bantuan beasiswa untuk pendidikan ya, agar rakyatnya itu otaknya cerdas ya, agar mendapatkan pekerjaan yang elok, yang layak ya, tak seperti ya pemerintahan Republik Indonesia ya, yang bangga mengirim rakyatnya ke luar negara untuk menjadi kuli, menjadi babu. Demi apa? Demi devisa ya, meningkatkan ekonomi negara. Dari hasil negara ini babu. Jujurnya, gua paling benci jika ada rakyat negara lain yang menghina negara gua tercinta ini. Tapi ini bukan penghinaan loh. Wanita fakta loh ini. benar-benar memukul telak kita loh. Itu adalah fakta. Gimana gua mau marah? Apa yang dia bilang semuanya itu betul, benar. Itu adalah pukulan keras terhadap pemerintahan kita loh. Kenapa pemerintahan kita tidak sadar ya? Sudah dikata-katain seperti itu. Ayolah pemerintah. Buat apa kalian hutang sampai 8.000 triliun hanya untuk pembangunan? Buat apa loh? Hah? Nggak akan maju negara kita. Tolonglah. Berpikirlah kalian itu yang cerdas. Berpikirlah. Kenapa negara kita tidak maju-maju? Ya, karena negara kita kekurangan orang pintar, Pak. Bagaimana investor mau masuk jika negara kita kekurangan orang pintar, SDM rendah? Tolonglah, Pak. Lebih baik kalian investasi saja ke sumber daya manusia. Investasi, Pak. Jangan ragu, jangan takut. Investasi aja, sekolahkan semua rakyat kita ini, sekolahkan yang tinggi. Jangan hanya bisa mereka jadi babu. Buat apa loh? Bikin malu. Sekolahkan mereka. Jangan takut. 20 tahun ke depan, negara kita akan maju, Pak. Karena di negara kita ini sumber daya alamnya sangat banyak. Coba kalian tengok sumber daya kita ini. Hanya bisa menjual barang mentah loh. Nggak bisa mengelola kita ini. Karena kekurangan orang pintar. Makanya bingung gua sama pemikiran pemerintah. Makanya Pak, belajarlah cara membangun negara. Belajar, Pak. Hei, kunyuk. Dasar sulfat goblok. Ngeri. Jadi wapres aja belum menjabat. Belum dilantik. Udah naik jadi presiden. Kepala bapak moyang lu mau luncurin buku next jadi presiden. Kayak anjing. Kepala bapak moyang lu tuh. Jadi wakil presiden aja belum dilantik. Belum sehari-hari acan jadi wakil presiden mau udah naik presiden bukunya. Presiden. Goblok banget sih yang mau bikin buku, launchingin buku itu, goblok. Jadi wakil presiden aja belum jelas, sehari aja belum menjabat, udah ada naik presiden. Memang negaranya punya bapak moyang lo, kepala bapak lo yang punya negara. Goblok. Enak aja ada naik presiden. Makin parah. Aduh. Woi, orang yang lagi berkuasa. Lu sendiri kan yang bilang Indonesia akan dapat bonus demografi tahun 2045. Nih gua kasih tahu ya. Bonus demografi nggak bakal lu dapet ya dengan lu nanam beton itu di Kalimantan. Ngerti nggak lo? Bonus demografi bisa lu dapet kalau pendidikan lu utamain. Begitu pembangunan SDM. Bukan ngutang buat bangun istana, rakyat lu masih miskin. Pengangguran rakyat lu masih banyak. Otak lu di mana gua tanya? Emang dasar nggak punya otak apa? Aduh. Pikir ya. Ya benar mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo masyarakat Indonesia dimanapun berada, khususnya petani. Sudah dengar belum rencana dari siapa ya, Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang akan menggandeng penduduk Cina untuk mengolah lahan 1 juta hektar di Kalimantan katanya. Alasannya
menginginkan rakyat Cina itu karena mereka sukses di bidang pertanian, terutama padi. Terus kemudian katanya swasembada, dan ya intinya menganggap bahwa rakyat Cina lebih baik daripada rakyat Indonesia. Halo Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang terhormat, Jenderal pensiunan TNI, ya sudah pensiun ya kalau nggak salah. Bukankah Anda lahir dari rakyat ketika menjadi TNI dan seharusnya bekerja terhadap rakyat? Tapi faktanya apa? Anda berkali-kali bangga sekali mendatangkan rakyat Cina datang ke Indonesia. Pertanyaan saya, di mana kepedulian Anda terhadap rakyat Indonesia? Di mana kecintaan Anda? Anda dulu bilang kenapa banyak TKA Cina datang ke Indonesia karena skill kita kalah. Pertanyaan saya, Anda sudah mencoba belum skill rakyat Indonesia? Faktanya tenaga kerja kita banyak yang di Jepang yang maju dan sukses diterima di sana, di Korea, bahkan di negara-negara lainnya. Ini bukan masalah skill, tapi masalah nafsu yang ingin mendatangkan masyarakat Cina ke Indonesia gitu loh. Kalau Anda mau bidang pertanian, saya paham. Saya 22 tahun bekerja sebagai supplier padi dan beras nasional Jawa, Sumatera, Banten, dan lain-lain. Anda mau cari yang seperti apa? Lahan yang penghasilannya berapa? 10-12 ton, saya sanggup. Kalau lahan itu memang produktif. Butuh berapa ribu, butuh berapa puluh ribu masyarakat, saya siap bantu. Kalau itu tujuan Anda, nggak perlu jauh-jauh mendatangkan dari Cina gitu loh. Masyarakat kita itu banyak yang membutuhkan lahan pertanian untuk digarap. Banyak yang membutuhkan. Nggak perlu Anda datangin dari luar negeri gitu loh. Harusnya kalau Anda itu cinta dengan rakyat Indonesia, cinta dengan negara ini, perbanyak PPL itu untuk penyuluhan ke luar negeri yang sukses. Ditiru, diajarkan ke masyarakat yang ada di bawah. Seperti itu. Jangan ketika di Indonesia alasannya ini itu, tapi mendatangkan dari luar negeri. Masyarakat kita banyak yang kekurangan. Ngerti nggak sampean itu sebagai pejabat publik gitu loh? Kok saya lama-lama muak yang lihat pejabat-pejabat itu yang katanya peduli dengan rakyat Indonesia itu mana? Buktikan. Ragu ngoceh aja bisanya. Saya bicara fakta gitu loh. Lahannya di mana? Kalimantannya di mana? Berapa juta hektar? Anda butuh berapa manusia? Saya siap bantu. Untuk pembelian gabahnya saya siap bantu. Mau dibawa kemana aja? Berasnya, pembeliannya saya siap bantu. Gitu. Kalau saya orang lapangan, saya paham. Saya biasa jual beli. Saya ngerti harga. Saya ngerti kualitas. Saya ingetin itu, ada pejabat publik. Ini suara rakyat asli. Saya bukan pejabat publik. Saya bukan pendukung partai. Saya bukan pendukung calon tertentu. Saya pendukung rakyat Indonesia, khususnya masyarakat kecil. Nggak butuh apa-apa, saya nggak cari pansos atau apa. Jangan nanti ketika saya bersuara seperti ini Anda baper, nyuruh anak buah nyariin saya. Nggak perlu nyariin. Itu di beranda TikTok saya itu, di profil ada nomor HP, silahkan hubungi nanti kalau nggak terima. Berani sekali abang ini. Ayo kita diskusi soal pertanian itu yang Anda gadang-gadang mau mendatangkan dari Cina. Anda butuh bantuan berapa manusia, saya siapin. Monggo. Yap, apa yang terjadi di video barusan, semua video dari para netizen menandakan bahwa sebagian rakyat memang sudah betul-betul muak dengan apa yang menjadi keluhan pemerintah. Ditambah lagi, ada warga dari Malaysia yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia sangat bangga rakyatnya menjadi babu di luar negeri. Inilah efek lebih diutamakannya makan siang gratis dibanding pendidikan. Dan akhirnya kita menjadi bahan olok-olokan warga negara lain, yang sebenarnya ini adalah aib besar negara, yang tidak ingin kita harapkan bahwa hal-hal yang buruk seperti ini bisa diketahui oleh negara lain. Tapi nyatanya semua yang buruk-buruk soal negara itu sudah sangat mudah untuk diketahui melalui media-media yang ada. Saya kira sudah tersebar, dan inilah yang harus kita terima, bahwa kita harus mempertebal kuping kita agar tidak mudah emosi dengan apa yang menjadi cemooh orang luar tentang negara kita yang memang bobrok karena pemerintahan yang hanya berpikir persoalan kekuasaan, berpikir persoalan uang dan uang, tanpa berpikir bagaimana agar rakyatnya bisa sejahtera dan SDM-nya bisa lebih baik dari sebelumnya dan bahkan lebih baik dari yang terbaik. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.